Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas Indralaya. Perkenalkan, saya Dusinta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salul Sabina Azhar Haron. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi logika molekuler organisme hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan contoh makhluk hidup. Kedua, mendeskripsikan karakteristik makhluk hidup agar mudah dikenal. Objek atau sampel yang digunakan adalah cacing dan manusia. Prosedur kerja. Pertama, baca dan pahami materi tentang logika molekuler organisme makhluk hidup, terutama pada karakteristiknya. Kedua, carilah makhluk hidup di sekitar kalian yang dapat dijadikan objek dalam video pembelajaran. Ketiga, amatilah kemudian videokan tingkah laku yang terjadi pada objek yang diamati. Keempat, buatlah kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Kelima, lakukan editing video sehingga mendapatkan hasil video yang maksimal. Berikut adalah materi singkat. Logika molekuler organisme bertujuan untuk menentukan bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup atau organisme adalah semua individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Sedangkan, pengertian makhluk hidup menurut Curtis adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat homeostatis, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Berikut adalah contoh karakteristik makhluk hidup. Bernafas. Cacing bernafas melalui permukaan kulit seperti halnya amfibi. Di permukaan kulit cacing ada banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Bergerak. Cacing tidak memiliki tulang punggung dalam tubuhnya. Organ gerak pada cacing adalah seluruh tubuhnya. Tubuh cacing ini terdiri dari otot-otot yang berfungsi untuk berpindah tempat. Cacing berpindah tempat dilakukan dengan cara melata. Bereaksi terhadap rangsangan. Cacing tanah akan menghindari sinar matahari dan akan mencari tempat yang lebih lembab. Mengapa demikian? Karena cacing tidak tahan dengan sinar matahari. Hal ini menyebabkan cacing menggunakan perlindungan diri akan paparan. Karena paparan sinar matahari, banyak cairan dalam tubuhnya yang menguap, sehingga ini adalah salah satunya untuk mencegah terjadinya penguapan cairan. Sedangkan apabila cacing berada di tanah yang lembab, kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Menggali tanah. Cacing tanah seringkali membuat terowongan atau menggali tanah. Hal ini dapat memberi keuntungan bagi tanaman, seperti cacing tanah melepaskan fosfor yang banyak. Cacing tanah juga meninggalkan kotoran pada terowongannya, sehingga ini baik untuk tempat akar bertumbuh. Terowongan cacing tanah juga membantu akar bisa masuk lebih dalam ke bawah tanah, sehingga bisa mengambil lebih banyak air serta nutrisi. 5. Makanan dan minuman. Pastinya makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Mengapa demikian? Karena makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Merupakan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Konsumsi makanan secara tidak tepat atau tidak cukup akan menyebabkan malnutrisi yang dapat berujung pada berbagai gangguan kesehatan.
Kesimpulannya adalah, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah mampu bernapas, mampu bergerak, mampu peka terhadap rentang, mampu tumbuh dan berkembang, mampu bereproduksi. Contoh karakteristik atau perilaku makhluk hidup, terutama pada cacing, yaitu adalah bernapas, bergerak, peka terhadap rentang, dan dapat menggali tanah. Sekian penjelasan video tentang karakteristik makhluk hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.